positif karena wakaf itu adalah sesuatu yang hak kita, tapi hak tersebut sudah kita relakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu artinya ada sebagian harta kita yang kita relakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat. Jadi ada wakaf Al-Quran, saya rasa ini sangat positif. Kalau saya boleh usul ke depan, ada wakaf-wakaf lain yang tidak hanya Al-Quran. Misalkan ada wakaf lahan untuk wakaf lahan produktif untuk masjid-masjid tertentu, untuk pesantren-pesantren. Saya rasa itu juga menarik ya. Mungkin Ika-Unas bisa menggagas itu juga. Wakaf lahan produktif, kemudian hasil dari lahan tersebut bisa digunakan untuk biaya operasional masjid, biaya operasional pesantren, untuk membantu fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Nah, dan memang kekuatan Islam itu salah satunya sebetulnya di wakaf. Karena itu kalau kita berkaca ke negara-negara di Timur Tengah, di sana jarang ada Kementerian Agama. Justru yang ada Kementerian Wakaf, Wizaratul Auqaf, ya, wasyu'un ad-diniyah, misalnya begitu. Jadi Kementerian Wakaf dan urusan-urusan agama. Jadi yang ditonjolkan itu wakafnya. Nah, jadi gerakan wakaf ini menurut saya menarik. Semoga ke depan gerakan wakaf ini bisa lebih diperluas cakupannya. Jadi saya punya kesan yang sangat baik ya dengan Ika-Unhas, karena ketika kami mengawal aspirasi para petani tebu di Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Walemo, waktu itu petani tebu mengeluh ke kami, ke Nahdlatul Ulama, PWNU Gorontalo, harga tebu mereka tidak naik. Jadi sudah puluhan tahun harganya masih di kisaran 500. Waktu kami pertama diskusi, harga tebu itu 510.000 per ton. Nah, karena saya dan teman-teman di NU tidak paham soal tebu, jadi yang bisa kami lakukan pada waktu itu, kita menginventarisir masalah terlebih dahulu. Nah, setelah kita coba data masalah-masalah yang ada, lalu kita coba petakan langkah-langkah apa, gerakan apa yang akan kita tempuh. Nah, kita kemudian membentuk APTRI, Asosiasi Petani Tebu Rakyat, dan sebagainya. Tetapi kemudian ada satu langkah terakhir yang kita tidak menemukan jalannya. Yaitu langkah terakhir itu aspirasi para petani ini harus sampai ke kementerian langsung. Karena kami khawatir selama ini aspirasi para petani itu tidak secara utuh sampai ke kementerian atau sampai ke telinganya Pak Menteri. Maka waktu itu kami dibantu oleh Ika-Unhas. Jadi yang membantu kami waktu itu Ika-Unhas Gorontalo, Pak Dahlan. Nah, kami waktu itu bersama-sama, saya dari NU, kemudian dari perwakilan para petani, Kiai Mas Yuki juga, lalu kemudian Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU Gorontalo, dan termasuk Pak Dahlan, kita sama-sama ke Jakarta, dan kita ke kementerian. Dan waktu itu secara khusus saya dengan Pak Dahlan ngobrol langsung dengan Pak Menteri. Jadi waktu itu Pak Menteri disapa oleh Pak Dahlan, dan Pak Dahlan bilang ini ada aspirasi dari petani tebu Gorontalo. Nah, saya langsung bicara ke Pak Menteri waktu itu. Saya bilang, Pak Menteri, ini perusahaan punya hutang belasan miliar ke para petani. Jadi dengan kalimat itu Pak petani tertarik. Oh begitu, langsung dipanggil Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Perkebunan ya, Pak Dirjen Perkebunan dipanggil oleh Pak Menteri. Lalu Pak Menteri bilang, tolong selesaikan masalah Gorontalo ini. Akhirnya kita diskusi secara khusus dengan Pak Dirjen di ruangan Pak Dirjen tersebut. Nah, dari diskusi itu, kemudian dari langkah-langkah itu, akhirnya terbitlah surat edaran dari Dirjen bahwa harga tebu Gorontalo naik dari 510.000 ke 660.000 per ton. Tentu harapan para petani lebih dari itu ya. Karena dibandingkan dengan rendemen tebu di daerah yang lain, tebu Gorontalo rendemennya lebih bagus dari daerah yang lain, tapi harganya masih di bawah. Kalau dibandingkan dengan Lampung atau yang lain, misalkan harga tebu di Gorontalo masih lebih rendah. Lalu kemudian Pak Dirjen juga datang langsung ke sini, ke Gorontalo. Kita waktu itu rapat di Rudis ya, itu rapat di Rudis Gubernur. Dan ya alhamdulillah dari kementerian, kemudian dari Pemprov berkomitmen untuk mengawal agar harga ini tidak hanya berhenti di edaran, tapi betul-betul direalisasikan oleh perusahaan. Tidak sampai situ, bahkan dari kementerian pun memproyeksikan akan dibangun pabrik gula
pabrik gula baru di Gorontalo. Nah, kami tentu saja berharap para petani juga sudah mengetahui info itu, dan mereka pun ketika akan dibangun pabrik baru, mereka insya Allah siap menyediakan lahan kira-kira minimal 12.000 ya, 12.000 hektar dan sebagainya. Nah, jadi itu kesan saya kolaborasi dengan IKA Unhas. Jadi saya yakin kehadiran IKA Unhas ini, meskipun secara nama eksklusif ya, Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin, tapi secara kiprah bisa lebih inklusif. Jadi kiprahnya bisa lebih luas, tidak hanya dirasakan oleh para alumni saja, tapi dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Gitu. Jadi saya rasa dengan kerja-kerja seperti itu, maka IKA Unhas betul-betul telah melaksanakan apa yang Nabi sampaikan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian yang paling bermanfaat bagi banyak kalangan.